Semangat pagi! Pagi, 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 yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Laila dari MI BPPI Cisarua. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Kita karena di pertemuan pertama di semester 1 ini, jadi kita akan belajar subtema 1. Tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Contohnya adalah kita sebagai manusia juga sama, termasuk makhluk hidup. Kemudian selain manusia ada juga hewan dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu merupakan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya patut kita syukuri. Apalagi kita diciptakan sebagai manusia, merupakan makhluk hidup yang paling sempurna, sehingga kita harus lebih banyak bersyukur. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Salah satunya adalah bisa bergerak. Nah, kita juga sebagai manusia kan terus melakukan pergerakan setiap hari. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memang makhluk hidup karena kita terus-menerus melakukan pergerakan. Kemudian ciri yang kedua adalah bisa bernafas. Baik kita sebagai manusia, hewan ataupun tumbuhan, semuanya bisa bernafas. Karena itu merupakan salah satu ciri sebagai makhluk hidup. Kemudian ciri yang ketiga adalah berkembang biak atau bisa menghasilkan keturunan. Selanjutnya ciri yang keempat adalah bisa tumbuh. Nah, contohnya kalau kita manusia awalnya bayi yang sangat kecil, mungil, kemudian tumbuh menjadi anak kecil, remaja sampai dewasa, gitu. Itu namanya pertumbuhan. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah kita sebagai makhluk hidup memerlukan makanan. Kalau tidak ada makanan, maka kita akan terganggu kehidupannya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Misalkan kalau kita kena angin, maka kita akan merasa dingin. Kemudian kalau kita terkena sinar matahari, maka kita akan merasa panas. Itu yang dimaksud dengan peka terhadap rangsangan. Dan masih ada ciri-ciri yang lainnya dari makhluk hidup itu sendiri. Oke, lanjut kita masuk ke pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, kita akan mempelajarinya melalui sebuah lagu. Lagunya berjudul Cicak-Cicak di Dinding. Ini dia lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dari lagu tersebut kita bisa mengetahui bahwa cicak itu merupakan makhluk hidup karena cicak bisa bergerak. Nah, bergeraknya dengan cara merayap. Tadi di sebuah lagu disebutkan diam-diam merayap. Nah, kemudian cicak juga selain bisa bergerak, dia juga memerlukan makanan. Makanan cicak apa? Ya, makanan cicak adalah nyamuk. Makanya ketika ada nyamuk, hap, langsung ditangkap. Itu ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup ya. Jadi cicak itu bisa bergerak dan memerlukan makanan. Nah, sekarang kita akan sama-sama berlatih untuk menuliskan sebuah pola irama yang berbeda dalam sebuah tabel. Nah, tabel yang ini ya. Nah, ini untuk simbol bunyi yang panjang dan ini untuk simbol bunyi yang pendek. Jadi nanti di sini kalian silakan tuliskan simbol bunyi mau pendek mau panjang, terserah kalian. Kalian nanti silakan buat pola irama sesuka hati kalian. Nah, setelah itu nanti kita akan berlatih menyanyikannya. Jadi di sini Ibu punya
contoh pola irama yang berbeda untuk melengkapi kolom yang ada di tugas tadi. Jadi tadi kan tugasnya adalah untuk membuat 4 buah pola irama yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Nah, jadi ini adalah contohnya. Nah, di sini Ibu sudah membuat 4 buah pola yang berbeda, ada baris ke-1, kedua, ketiga, kemudian keempat. Nah, baris ke-1 ini ada pola yang pendek, 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 panjang, panjang, pendek, pendek. Kemudian pola yang kedua pendek, 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 panjang, pendek, 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 dan seterusnya sampai baris keempat. Nah, jadi di sini cara untuk menyanyikannya adalah dengan menggunakan kata ta untuk bunyi yang kata ta untuk yang pendek. Nah, kemudian ta panjang untuk lambang yang ini, untuk simbol bunyi yang ini. Jadi ini yang pendek ini bunyinya ta, yang ini bunyinya ta. Nah, jadi kalau misalkan kita coba nyanyikan ta 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 ta. Kemudian baris yang kedua ta 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 ta. Oke, untuk baris yang ketiga ta 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 ta. Terakhir baris yang keempat ta 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 ta. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi sekarang silahkan kalian untuk membuat pola juga yang berbeda, membuat pola yang berbeda sebanyak 4 baris. Nah, tidak harus sama seperti ini, kalian boleh bebas sebisa kalian, sekreatif kalian, silahkan. Kemudian nanti dicoba dinyanyikan ya bersama orang tua kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan berlatih untuk menyebutkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah hewan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup pada hewan cicak melalui sebuah lagu. Jadi tadi masih ingat ya bahwa cicak itu ciri-cirinya adalah bisa bergerak, bergeraknya dengan cara merayap. Kemudian cicak juga memerlukan makanan. Salah satu makanannya adalah nyamuk. Nah, sekarang coba kalian lihat di halaman 4 di sini. Nah, di halaman 4 di situ ada satu tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, tugasnya adalah menuliskan ciri-ciri yang ada pada ikan. Nah, ikan juga kan sama makhluk hidup ya, sama seperti cicak, sama seperti hewan-hewan yang lain. Nah, tugasnya adalah kalian menyebutkan apa saja ciri-ciri yang ada pada ikan. Nah, jadi silahkan kalian amati dari ikan tersebut kira-kira bagaimana cara dia bergerak, bagaimana cara dia makan, terus bagaimana cara dia berkembang biak untuk menghasilkan keturunan, bagaimana caranya, apakah dia bertelur ataukah dia melahirkan atau bagaimana. Silahkan kalian amati untuk kemudian nanti kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, ternyata cicak dan ikan itu memiliki sebuah persamaan, yaitu cara berkembang biaknya. Jadi cicak dan ikan itu memiliki cara berkembang biak yang sama, yaitu dengan cara bertelur. Apakah kalian tahu ikan emas? Pasti tahu ya. Jadi ikan emas itu sekali bertelur bisa mencapai 1000 lebih. Bayangkan 1000 telur, kira-kira sebanyak apa? Nah, hari ini kita akan belajar juga tentang bagaimana cara membaca sebuah bilangan. Nah, coba perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Nah, di bawah ini ada beberapa bilangan yang akan kita sama-sama coba belajar untuk membacanya. Yang pertama ada angka 1000, dibaca 1000. Kemudian ada angka 2000, dibaca 2000. Yang ketiga ada angka 300, dibaca 3000. Angka 4100, dibaca 4100. Ada angka 4250, dibaca 4250. Ada angka 5500, dibaca 5500. Ada angka 5500, dibaca 5500. Kemudian ada angka 6050, dibaca
6050. Dan ada angka 7150 dibaca 7150. Oke, selanjutnya di halaman 6 kita akan berlatih untuk mengisi titik-titik yang ada di bawah sini dengan bilangan yang benar. Nah, contoh nomor 1 ada bilangan 1000, 2000, 3000, titik-titik 5000. Nah, berarti dari 1000 ke 2000 itu selisihnya 1000. Berarti titik-titik tersebut diisi dengan ditambahkan 1000 dari nilai bilangan yang sebelumnya. Nah, nilai bilangan yang sebelum titik-titik itu adalah 3000. Berarti 3000 ditambah 1000 sama dengan berapa? Nah, di sana kalian boleh mengisinya langsung. Nomor 2 juga sama, ada bilangan 1500, 2500, titik-titik, 4500, titik-titik. Nah, 1500 ke 2500 selisihnya sama 1000, berarti 2500 tambah 1000 berapa, langsung kalian isikan di titik-titik. Begitu juga dengan poin yang selanjutnya, yaitu poin nomor 3. Nah, kemudian di sini coba kalian perhatikan bilangan-bilangan ini dan kemudian susunlah bilangan tersebut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Di sana ada bilangan 5250, 3250, 1250, 2250, dan 4250. Nah, disusun saja langsung dari nilai yang paling kecil. Nah, bisa dilihat dari angka pertama yang ribuannya, ada angka 5, 3, 1, 2, 4. Nah, dari angka tersebut mana yang paling kecil, langsung saja kalian susun ya, dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di sini coba kita perhatikan, ada latihan lagi, tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Ini contohnya, 1100 dibaca 1100, 2200 dibaca 2200. Nah, ini adalah latihan untuk menuliskan lambang bilangan. Nah, ada poin A, poin B, C, dan D itu sama seperti contoh. Di sana ada angka 2250 dibacanya bagaimana, kalian tinggal menuliskan dengan tulisan Latin. Begitu juga dengan poin C dan D. Nah, kemudian poin E ini sebaliknya. Jadi cara membacanya sudah ada, tinggal kalian menuliskan bilangannya saja. Nah, ini ada poin E misalkan. Titik-titik dibaca 9000. Nah, berarti bilangannya, angkanya seperti apa, kalian tuliskan di titik-titik yang masih kosong. Oke, jadi seperti itu latihannya. Silahkan salin di buku halaman 6, 7, dan 8. Kemudian nanti setelah diisi, silahkan kirim di grup. Semangat!